Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini adalah kesebangunan dan kongruen. Ya, kesebangunan dan kongruen ini adalah suatu hal yang berbeda, di mana masing-masing sebenarnya di kesebangunan dan kongruen yang kita pelajari di sini adalah membandingkan dua buah bangun datar, baik itu bangun datar segi 4 maupun bangun datar segi 3. Nah, kesebangunan, sebangun artinya kalau di sini yang kita pelajari nanti bentuknya sama tapi ukuran sisinya berbeda. Kongruen bentuknya sama, ukuran panjang sisinya juga sama. Artinya di kongruen itu kita memperbandingkan dua buah bangun yang mana sudah bentuknya sama, ukurannya juga sama. Tapi kalau di kesebangunan bentuknya sama tapi ukurannya panjang sisinya berbeda. Contoh, gambar segi 4 persegi panjang dan persegi panjang. Kedua persegi panjang ini sama besar, berarti dia adalah bangun yang kongruen. Kemudian di bawah ini gambar segitiga yang berbeda ukuran panjang sisinya. Berarti dia ini boleh jadi dia adalah gambar yang sebangun, bukan kongruen karena dia tidak sama besar. Kemudian gambar yang ketiga adalah dua jajar genjang yang beda ukuran. Berarti boleh jadi dia ini adalah jajar genjang yang sebangun. Kemudian gambar yang keempat ini ada jajar genjang dan ada segi 3. Dua bangun yang berbeda. Nah, berarti ini karena bentuknya tidak sama, berarti ini bukan bangun yang sebangun, bukan juga bangun yang kongruen. Nah, untuk di kesebangunan sebenarnya itu ada syaratnya. Yang pertama adalah perbandingan sisi bersesuaian harus senilai. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun itu harus senilai. Kemudian sudut-sudut bersesuaian sama besar. Kemudian kalau kongruen, sisi-sisi bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut bersesuaian sama besar. Itu syaratnya. Saya kasih contoh. Perhatikan gambar. Yang pertama adalah gambar persegi panjang ABCD. Dan gambar kedua adalah persegi panjang KLMN. Pertanyaannya adalah, apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Nah, untuk membuktikan kalau dia sebangun, maka caranya adalah kita uji dengan syaratnya tadi. Syaratnya kan dikatakan bahwa perbandingan sisi bersesuaian itu harus senilai. Kemudian yang kedua, sudut-sudut bersesuaian harus sama besar untuk kesebangunan. Jadi yang pertama boleh kita ambil dulu, syaratnya adalah yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian. Syarat kesebangunan yang pertama adalah sudut bersesuaian. Nah, sudut bersesuaian yang mana? Sudut A itu bersesuaian sama dengan sudut K. Jadi sudut A pada ABCD bersesuaian dengan sudut K pada KLMN. Sama-sama 90 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut L sama-sama adalah 90 derajat. Kemudian sudut C sama dengan sudut M. Jadi sudut C sama dengan sudut M. Juga sama-sama 90 derajat. Kemudian sudut D sama dengan sudut M. Sudut D sama dengan sudut N. Sama-sama 90 derajat. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Sudut yang bersesuaian sudah
sama besar atau senilai. Kemudian perbandingan sisi. Syarat yang kedua ya, perbandingan sisi harus senilai. Ya, yang dikatakan perbandingan sisi yang pertama adalah misalnya AB itu bersesuaian dengan KL. Jadi AB per KL. Ya, AB berbanding KL. Nah, AB berapa? AB 12 cm. Kemudian KL 4 cm. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Masing-masing bagi 4. 12 bagi 4 dapat 3. 4 bagi 4 dapat 1. Berarti perbandingannya di sini adalah 3 berbanding 1. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua adalah BC berbanding LM. Berarti BC berbanding LM sama dengan 9 berbanding 3. 9 dengan 3 berarti masing-masing habis disederhanakan. 9 bagi 9 dapat 9 bagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Berarti perbandingannya juga adalah 3 berbanding 1. Kemudian yang sisi yang ketiga adalah CD. Jadi C ke D berbanding dengan MN. Itu sisi bersesuaian namanya. MN. Berarti dia CD 12, MN 4. Berarti 3 per 1. Berarti 3 juga berbanding 1. Kemudian yang keempat adalah AD berbanding KN. AD berbanding KN. AD itu panjangnya adalah 9 cm dan KN adalah 3 cm. Disederhanakan 9 bagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Berarti perbandingannya adalah 3 berbanding 1. Nah, berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua juga terpenuhi. Semua perbandingan sisinya senilai. Berarti kesimpulannya adalah bahwa segi 4 ABCD itu sebangun segi 4 KLMN, atau bisa disimbolkan segi 4 ABCD. Simbol sebangun itu adalah seperti S yang baring. Segi 4 KLMN. Jadi kesimpulan lain juga, jika ada syarat yang tidak terpenuhi, salah satunya apakah sudutnya yang bersesuaian ada yang tidak sama besar, apakah perbandingan sisinya yang tidak senilai, berarti dia tidak sebangun. Ya, sampai sini dulu penyampaian materinya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.